Ada yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik. bareng tetangga. Mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Itu ada Salis. Seperti leset-lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama para tetangga, udah ngasih tahu juga nih kalau misalkan hari ini kita bakal kedatangan seseorang, ya nggak sih, seseorang dari Fokus Fotografer. Fotografi. Fokus Fotografi. Bareng dengan Kak siapa nih kalau boleh tahu? Boleh dideketin aja. Yap. Perkenalkan, nama saya Koyum Muhammad Agung. Nah, saya lokasinya saya rumah di daerah Pelawad, arah Kelamaran yang Rawamerta itu. Oke, Rawamerta. Aku panggilnya apa, Kak? Koyum aja. Kak Panggil Koyum. aja. Oke, sebenarnya kemarin tuh mungkin kalau para tetangga engeh, kita tuh sempat telepon Kak Koyum di di segmen yang keramat, kisah seram malam Jumat ya Kak ya? Sempat ditelepon via ya. Iya, sempat ditelepon juga. Nah, kemarin kan berarti sempat ngobrol sama tetangganya lewat telepon, via telepon. Sekarang langsung nih. Langsung, Mungkin bisa ya. sapa ya tetangganya. Langsung. Halo. Kita sudah bareng sama Kak Koyum. Ternyata Kak Koyum ini salah satu pendiri ya. Iya enggak sih? Pendiri. Anggota sekaligus pendiri dari Fokus Fotografi, ya enggak sih? Ya kurang lebih seperti Gak apa-apa, itu. sombong aja, Iya, gak apa-apa. Sombong aja biar tahu mungkin. Jadi emang Fokus Fotografi ini Kak Koyum ya yang mendirikan, betul? Iya, memang betul dari inisiatif dari saya sendiri untuk Oke. mendirikan Fokus Fotografi tersebut. Bareng sama teman-teman gak sih waktu itu? Bareng sama teman-teman sih enggak, memang kebetulan karena berawal dari yang awalnya hanya iseng-iseng doang kan, daripada iseng-iseng aja, makanya jadi ya udahlah, inisiatif dulu bikin sendiri, dan akhirnya kalau memang misalkan udah itu ada suatu yang menghasilkan, baru saya mengajak tim gitu. Oke, jadi sebenarnya waktu awalnya dibangun dari Fokus Fotografi ini Kak Koyum sendiri. Iya. Waktu itu emang sudah ada label nama Fokus Fotografi atau sebelumnya kayak bawa-bawa nama sendiri aja gitu kemana-mana kalau mau foto? Sebelumnya sih belum ada. Sebelumnya belum Benar-benar ada. membawa nama sendiri aja atas nama Koyum sebagai fotografer gitu, bukan dari Oke. Fokus Fotografi. Oke, sampai akhirnya Fokus Fotografi ini berdiri waktu kapan? Fokus Fotografi ini berdiri kebetulan di tanggal lahir saya di 24 Februari 2020. Wow, 24 Februari Iya, 2020. 2020. Berarti sekarang udah sekitar jalan setahun lebih, mau kedua ya? Belum 1 tahun. Oh iya, sekarang 2021 ya? Iya betul. Gimana? Enggak, 2021 deh. Oh 2021. Iya. Oke. Bukan 2020. Jadi Sampai udah 24 Februari 2021. 2021. Waktu itu ulang tahun yang keberapa? Ke 19. Ke 19. Hah? Saya lahir 2002. Kamu 2002? Iya betul, masih sangat muda sekali. Serius, aku pikir tuh seumuran sama Via Kak. Enggak, aku 2002. 2002? Iya. Wow, berarti lebih tua aku setahun dong daripada kamu. Oh gitu. Aku 2001. 2001 ya. Gue kira tuh sama kayak Via, ya ampun. enggak. Oh bukan ya, beda, Enggak, 2002. beda. Berarti sekarang usia 19 tahun sudah bisa buat jatuhnya komunitas atau sebuah manajemen atau gimana? Bisa dibilang manajemen sih. Manajemen Mungkin kalau Fokus ngomongin- Fotografi, iya, keren. kurang lebih manajemen seperti itu. Oke, manajemen. Nah, untuk anggotanya sendiri sudah ada berapa orang sih? Ini baru berjalan kurang dari setahun ya? Iya, kurang dari setahun. Nah, untuk anggotanya sendiri sih memang kita cari yang freelance ya. Terutama saya mengajak teman-teman yang dekat terlebih dahulu gitu. Oke. Seperti itu. Jadi emang kalau misalkan untuk yang Fokus Fotografi ini siapapun boleh gabung, Iya, gitu betul. kali ya? Kurang lebih boleh gabung. tapi ada sounding dulu kali ke Koyumnya. Yap, jelas ada sounding dulu dan kita lihat dulu memang si orang itu
apakah memang sudah cocok untuk diajak bergabung ke kita atau memang kalau memang misalkan belum dirasa belum, nah nanti kita akan belajar bareng. Oke, nah cocok enggak cocoknya itu bisa dinilai atau dilihat dari mana? Nah biasanya sih kita lihat dulu dari segi pengalaman dia gitu, kurang Oke. lebih seperti itu. Walaupun memang sama-sama pada akhirnya kita belajar. Iya. Oke, tapi sebelum kita ngebahas soal fokus fotografinya nih, soal biaya dan segala macamnya, aku lebih penasaran ke Kokoyumnya sebenarnya. Kenapa bisa akhirnya membangun sebuah manajemen fotografer gitu? Atau emang sebenarnya dari SD seneng banget foto-foto atau gimana sih? Nah ini sebenarnya berawal dari yang pertama tadi ya, keisengan. Ini berawal dari pas saya kelas 2 SMK. Oh, 2 SMK. Iya, 2 SMK. Kenapa Nah, toh? Pada saat itu kebetulan lagi musim-musimnya YouTuber gitu kan yang Atta Halilintar. Nah, pertamanya dari situ ngelihat video-video lucu dan akhirnya saya buat video-video lucu lah, video-video pendek untuk Instagram seperti itu. Nah, di situ akhirnya merasa oh ternyata dunia multimedia kayak gini seru. Seru gitu. Dan akhirnya pertama ya hanya bikin video-video sampai akhirnya ada yang bilang celetukan ke saya, kenapa nggak nyoba di bidang fotografer atau videografer aja, katanya kayak gitu. Dan akhirnya saya berpikir kayaknya memang harus lebih lanjut gitu karena memang menarik sekali. Dan pada saat itu kebetulan saya dipercaya walaupun hanya memang video-video receh, sampai akhirnya dipanggil sama sekolah untuk ikut mewakili lomba vlog pramuka. Oke, kakak anggota pramuka juga. Bukan, saya bukan anggota pramuka, tapi tapi diajak diajak untuk ikut. Ya. Oke, berarti diajak mungkin untuk guru-guru ikut. udah banyak tahu karya-karya yang udah kakak buat ya. Ya kurang lebih seperti itu walaupun hanya memang video-video receh gitu kan. Keren. Terus sampai akhirnya Diajak untuk ikut video vlog pramuka dan alhamdulillah itu mendapat juara harapan 1. Keren. Berarti emang awal tuh berawal dari keisengan aja. Iya, berawal Tahu dari diajak keisengan. buat bikin lomba video pramuka. Yap. Nah, Ternyata harapan 1. ya juara harapan 1. Juara harapan 1. Keren. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih yang mendasari kenapa akhirnya senang banget sama dunia fotografi itu apa sih? Mendasari. Karena memang ya dibilang suka foto-foto juga sih. Oke, itu berlangsung dari kapan sebenarnya? Kan kalau SMK kelas 2-nya baru mulai difokusinnya nih. Iya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya mah gak sama sekali. Memang pada kalau dunia fotonya saya lebih fokus pada saat lulus sekolah. Pada saat lulus sekolah. Jadi waktu sekolah tuh belum begitu fokus, kayak cuma Belum, iseng-iseng iya. aja Masih dulu. iseng-iseng aja. Oke. Waktu itu pertama kali akhirnya ngeliat sebuah karya fotografi ini kan atau sebuah video dokumenter yang bikin kakak tuh terinspirasi untuk menjadi atau membuat hal yang sama tuh siapa, ada nggak sih kayak influencernya sendiri? Ada. Siapa tuh? Saya untuk ininya sendiri lebih ke Om Darwis Triadi. Om Darwis Triadi. Dawis Triadi. Kang Iya. Abi. Oh. Legend ya. Aku jadi penasaran sih sama karya-karyanya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Memang sudah sangat legend Iya, sekali. iya. Dan kemarin yang dilihat salah satu karya beliau yaitu memotret presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Oke. Jadi emang pertama kali tuh terinspirasi dari sosok Pak Darwis Triadi. ini. Itu dari Indonesia. Yap. Kalau dari luarnya mungkin ada nggak sih? Kalau dari luarnya sih belum sih. Oh, belum. Saya lebih ke fotografer yang di Indonesia terlebih dahulu. Yang Tapi di Indonesia. Kayak untuk dilihat dari Instagram sih banyak sih yang memang Iya. menginspirasi juga, tetapi saya tidak begitu tahu gitu kan, tidak begitu tahu dia siapa, tetapi memang banyak yang menginspirasi saya. Oh, banyak yang menginspirasi. Oke, berarti kebanyakan si highlight berandanya tuh soal foto-foto semua ya. Saya kan makanan mukbang begitu. Iya mungkin kurang lebih seperti itu, tetapi nggak gitu juga sih, adalah yang lainnya gitu. Oke. Jadi yang pertama kali mendasari itu ternyata dari Pak Darwis Triadi ini, terus akhirnya mulai fokus ke dunia fotografi itu lulus sekolah Di tahun 2019. tahun Pokoknya 2019. setelah lulus. Oh, sama dong kalau tahun lulusnya 2019. Iya, memang 2019 kan. Berarti baru sekitar 2 tahun ini ya? 2 tahun Iya, ya sih? 2 2 tahun tahun. fokus ke dunia fotografi. Fokusnya sih baru kemarin ya. Setelah lulus kuliah itu bisa dibilang memang masih mencoba. Setelah lulus kuliah.
maaf, bukan. Setelah lulus sekolah itu masih agak ragu untuk memang terjun langsung gitu kan. Tetapi memang sedikit demi sedikit secara bertahap yang akhirnya memang pada saat akhirnya muncul nama Fokus Fotografi, di situ saya benar-benar fokus. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal fokus nih ya, kan banyak banget di dunia fotografi yang nggak hanya foto orang aja, ada juga yang mereka fokus foto ke alam gitu kan, ada fokus yang kayak lampu-lampu perkotaan kan banyak ya, atau kayak benda-benda kecil juga ada kan banyak banget tuh, terbagi banyak kalau misalkan untuk di fotografi ini. Kalau kakak sendiri fokusnya tuh kemana? Fokus foto apa? Nah untuk pertama itu saya memang lebih fokus di bidang wedding. Wedding, acara-acara besar langsung ya? Iya kurang lebih seperti itu. Karena dari pengalaman pertama saya juga pada saat setelah lulus saya memang diajak di tempat saya di pesantren dulu. Pada saat itu saya mungkin antara ragu dan ingin mencoba juga ya. Pada saat itu disuruh untuk jadi dokumentasi kegiatan perpisahan, memang kegiatan yang besar. Di situ saya memberanikan diri untuk mencoba hal tersebut dan memang alhamdulillah mendapat apresiasi dari yang memang mempercayai saya sebagai dokumentasi tersebut. Alhamdulillah, nah mulai dari situ, ya udah, apa salahnya saya mencoba di bidang yang sama gitu. Dan akhirnya sekarang turun di wedding ataupun party. Jadi kalau untuk sekarang ini lebih kayak ke fokus foto-foto acara-acara besar. Tapi sebenarnya ada nggak sih satu fokus kayak sebenarnya tuh pengen foto pemandangan aja kah atau orang aja kah? Ada nggak sih? Memang lebih fokus ya pengennya lebih di wedding sih. Lebih di wedding. Capture momen-momen bahagia orang kurang lebih di itu. pernikahan. Sebelumnya belajar sama siapa tuh? Saya otodidak Dari YouTube. Hanya dari YouTube. Wow, kamera pertama kali waktu itu yang kakak punya apa? Saya nggak punya kamera, tetapi saya pinjam teman saya, namanya itu dari si Ihsan. Pada saat itu memang pertama kali yang disuruh untuk mendokumentasikan kegiatan perpisahan tadi, pertama kali megang kamera juga. Waktu pertama kali berarti bukan pakai kamera kakak tapi kamera temen. Tapi ternyata orang apresiasi karena memang suka sama hasil jepretannya. Ada nggak sih di Instagram atau di sosial medianya? Kalau kita mau lihat. Ada sih. Adanya di Instagram kemarin. Namun sekarang udah nggak ada Instagramnya. Tapi kalau misalkan capture momennya kakak share di sosial media juga nggak? Iya, jelas di sosial media saya share. Share. Oke, mungkin nanti boleh sekalian ditayangin kali. Oke, boleh, nggak apa-apa. Nanti sekalian ditayangin. Tapi kalau untuk sekarang kakak lebih belajar ke kamera yang tipe apa nih? Untuk sekarang sih saya lebih ke DSLR ya. DSLR. Kamera digital seperti itu. Untuk kamera-kamera yang lain mungkin karena sambil berjalan gitu, sambil belajar sedikit-sedikit. Kalau memang misalkan equipmentnya ada, pada saat itu saya sedikit-sedikit mencoba untuk belajar. Jadi kalau untuk sekarang masih kayak baru belajar yang dari DSLR, tapi nanti berjalannya waktu akan belajar ke yang fokus lain, ke yang lain juga. Mencoba yang lain juga. Tapi ngerasa fotografi itu passion kakak nggak sih? Bisa dibilang fashion sih fashion. Baru nemu sekarang nih passion gue apa ternyata. Setelah 12 tahun gue sekolah gue bingung gue mau jadi apa gitu ya. Iya, memang baru nemu. Berasa ternyata memang cocoknya di sini gitu. Ternyata emang tiap orang tuh punya waktu beda-beda ya buat nemuin passionnya. Jelas. Jadi kayak jangan dipaksain. Lo pintar matematika kayak jadi guru aja deh. Tahu-tahu dia bisa jadi hal yang lain kan kita nggak tahu ya. Iya betul. Dulu sebelumnya tuh ini nggak sih kayak orang tua tuh ada berekspektasi nggak sih kalau mereka tuh pengennya lo tuh jadi apa gitu loh. Iya jelas ada. Apa tuh sama 12 tahun itu kan masih kayak santai aja, masih kayak ngelakuin hal yang biasanya siswa-siswa lakuin, belajar ngerjain PR, berangkat sekolah pulang gitu kan. Guru atau kayak orang tuh pernah ada ekspektasi pengennya tuh Kak Koyum tuh jadi sosok yang kayak gimana sih? Atau jadi apa gitu? Untuk orang tua sendiri sih memang karena pada saat kurang jelas ya. Karena pada saat sekolah saya di jurusan otomotif pengennya saya bekerja di perusahaan-perusahaan seperti layaknya seperti teman-teman saya yang lain gitu kan. Nah pada saat itu memang menuruti saja karena memang itu juga akan menjadi positif ya, bukan suruhan, bukan perintah yang berakibat negatif gitu kan, karena memang jelas positif. Ya sudah saya coba jalani, pada akhirnya merasa
berasa kurang cocok di passion Tapi tetap tersebut. dijalanin Tetap aja. dijalani saja karena memang pada saat akhirnya itu juga akan bermanfaat gitu kan. Nah setelah itu kan kebetulan saya pada saat sekolah itu ngambil jurusan otomotif. Oke. Otomotif. Nah, saya berasa di otomotif tidak cocok. Adalah hal lain gitu kan. Mencoba yang tadi di fotografer. Di bidang pada saat itu juga orang tua saya berekspektasi saya tetap bekerja di perusahaan sebagai di di kantornya. Oh di kantornya. Iya. Nah pada saat itu memang ini jadi pertimbangan yang sangat Berat lah. bagi saya waktu dulu. Di sisi lain saya menyukai multimedia. Di sisi lain orang tua menyuruh saya untuk tetap bekerja di perusahaan. Nah pada saat itu saya ada berpikirnya seperti itu. Kalau memang misalkan multimedia ini bisa diasah secara otodidak, tetapi untuk bekerja di perusahaan itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Kayak misalnya contohnya gini, kita mau bekerja ke salah satu perusahaan, makanya di situ kita membutuhkan yang namanya ijazah atau sertifikat khusus gitu, sertifikat keahlian, tetapi tidak di bidang multimedia ini. Selagi kita mempunyai skill yang mumpuni dan memang skill itu memang banyak diapresiasi oleh orang, banyak diakui karyanya baik oleh orang, maka itu sudah cukup bagi saya. Nah, makanya berpikirnya, oh ya udah multimedia ini bisa dipelajari secara otodidak, tetapi misalkan untuk hal pekerjaan yang lain menurut saya itu tidak bisa. Oke. Keren ya, keren. Tapi Ari juga jadi penasaran sama tanggapan orang tuanya Kak Koyum tentang pilihannya. Tapi mungkin setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Tadi kita ngobrol banyak sama Kak Koyum mengenai background dia. Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dunia fotografi ya? Selain tadi ternyata emang waktu SMA kelas 2 tuh banyak banget orang yang mempercayai Kak Koyum ini buat ikut event, bahkan ikut lomba gitu kan. Sampai akhirnya mungkin dari situ mulai timbul rasa percaya diri ya? Iya, mulai timbul rasa percaya diri. Oke, tapi ngomong-ngomong soal percaya diri juga gak sih buat buktiin ke orang tua kalau dunia fotografi itu tidak se-stuck yang dibayangkan gitu? Nah itu juga memang kemarin itu sempat jadi pertimbangan juga ya, di mana PR ya. sangat PR. Apalagi pada saat pertama kali menunjukkan bahwa pengen terjun ke bidang ini, itu benar-benar kayak orang tua tuh apa sih hebatnya dunia ini gitu, apa baiknya dunia ini untuk kamu gitu. Dan akhirnya di situ sedikit demi sedikit akhirnya membuat orang tua percaya, dan secara bertahap orang tua akhirnya mensupport juga dari hal tersebut. Keren. Sampai akhirnya bikin orang tua tuh berhasil berubah pikirannya tuh karena apa? Ada satu momen kah atau gimana? Nah, sebenarnya memang karena ada pertama yang karena lomba itu, dan kedua karena memang melihat beberapa hasilnya mungkin ya dari hasil foto-foto tersebut, dan sudah diceritakan beberapa dari pihak pesantren dan lain juga sudah mempercayai. Nah, dari situ pun orang tua ya udahlah, memang mungkin ini fashion anak saya mungkin ya, begitu kata orang tua. Dan akhirnya oke, silakan kami support, dan silakan lakukan apa yang memang itu menjadi hobi kamu, memang berasal, dan akhirnya itu jadi hobi saya. Wow, berarti emang orang tua tuh support meskipun awalnya mungkin kayak rada meragukan. Iya, jelas sangat meragukan. Okay. Sangat meragukan. Sangat meragukan. Iya. Dulu tuh ada gak sih kata-kata yang sampai akhirnya bikin Kak Koyum tuh kayak, oke, gue bakal nunjukin nih orang tua gue kalau misalkan udah fotografi itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Iya, jelas. Mereka pernah nggak ada satu kalimat yang kayak bikin lo tuh akhirnya terpecut buat nunjukin ke mereka gitu? Kalau kalimat kayak gitu sih nggak ada sih, alhamdulillah. Baik-baiklah penyampaiannya lah. Iya, ya. baik-baik, karena mungkin orang tua pun tahulah jangan sampai memang harapan yang diharapkan oleh anaknya ini malah benar-benar hancur, dan akhirnya mungkin itu menjadi sebuah problematika mungkin ya. Problematika udah kayak podcast pro deh. Membahas problematika orang-orang. Jadi emang kalau misalkan orang tua ya menanggapinya kayak kalaupun tidak setuju mungkin kayak sewajarnya. Keren. Berarti emang sama mendukung itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu sih.
Oke, kalau misalkan untuk orang-orang di balik dari si fokus fotografinya nih, kita bahas lagi ke fokus fotografinya lah ya. Oke. Orang-orang yang akhirnya mau ikut bergabung ini awalnya emang Kak Koyum yang ngajak atau mereka yang inisiatif? Awalnya sih dari saya yang ngajak. Oke. Dari saya yang ngajak sendiri. Dan sampai akhirnya mereka kalau memang misalkan di percobaan pada saat ini berhasil, kita akan berlanjut sampai seterusnya gitu. Walaupun memang tidak seterusnya ya. Oke, kalau memang pada saat ini berhasil, oke nanti kita akan lanjutkan lagi gitu. Oke, jadi emang waktu itu kakak yang ngajak. Berapa orang waktu itu yang diajak? Waktu itu hanya 1 orang. 1 orang. Nah kalau untuk sekarang yang akhirnya tertarik untuk bergabung ada berapa? Ada 2 orang. Ada 2 orang dan itu masih dari teman-teman dekatnya. Ya, jelas dari teman-teman dekat saya. Oke, tapi untuk 3 orang ini berarti sekarang sedang berjalan 3 orang ya? 3 orang 3 orang dari fokus fotografi dari ini. fokus fotografi ini. Merasa harus kayak ada tambahan orang lagi nggak sih? Terkadang ya saya merasa harus punya ada tambahan lagi sih. Ada backupan orang lagi. Karena kan iya. mereka itu bukan Full time. full time, tetapi mereka adalah memang mempunyai kesibukan masing-masing yang terkadang Oke. memang pada saat ada ada event mereka tidak bisa. Oke, jadi kalau misalkan ada event biasanya Kak Koyum langsung yang ikut terjun ya? Iya, saya langsung. Kalau misalkan teman-teman yang lagi nggak bisa kayak ya udah. Iya, Tapi pernah. sebenarnya buka ini nggak sih rekrutmen gitu? Pernah dulu sempat buka. Oke. Sempat buka rekrutmen. Pada akhirnya ya mungkin sebelum rekrutmen saya tarik dulu orang-orang terdekat yang memang saya sudah tahu skillnya gitu. Takutnya kan memang kalau misalkan mungkin beranggapan orang-orang kalau memang sudah di open rekrutmen itu nama yang sudah tinggi gitu kan, dan kan pada saat itu kita juga masih awal, jadi Masih takutnya ngerintis mereka lah itu ya. berekspektasi tinggi gitu. Oke, ngerti. Tapi kalau Kak Koyumnya pernah kayak belajar dunia fotografi secara private gak sih? Atau mungkin ikut komunitas-komunitas buat nambah skill? Untuk secara private sih nggak pernah saya. Paling komunitas-komunitas aja. Oke, buat nambah-nambah skill aja Iya, kali ya. Kayak buat gitu. nambah-nambah skill. Walaupun memang sangat ingin juga ya ikut private kayak gitu, tetapi ya di sisi lain ya saya rasa untuk saat ini komunitas saja sudah cukup, walaupun memang suatu saat bisa saja saya Lebih akan mendalam lagi. lebih mendalaminya lagi. Wow, ya. Berarti kalau misalkan untuk dunia fotografi ini benar-benar kayak otodidak. Ya, jelas otodidak. Kayak gitu. Wow. Keren sih, aku salut. Soalnya gak banyak orang yang akhirnya tuh punya rasa percaya diri yang tinggi. Belum lagi awalnya gak ada dukungan dari sekitar. Yakin aja mungkin ya sama Iya, diri yakin sendiri. Terus sampai akhirnya berhasil bikin manajemen si fokus fotografi ini. Iya. Walaupun memang pada saat itu saya berpikirnya kayak gini ya. Kalau memang misalkan ini berjalan, ini akan memang akan bagus bagi saya. Tetapi kalau memang misalkan ini tidak berjalan, ya apa salahnya saya mencoba terlebih dahulu gitu kan, daripada saya tidak pernah mencobanya sama sekali. Dan alhamdulillah pada saat setelah mencobanya sedikit demi sedikit akhirnya sampai sekarang ada nama fokus. Wow, keren. Yang dulu tuh yang mencetus akhirnya bikin fokus fotografi itu kakak kan? Berawal Iya. dari mana? Sebenarnya ini gimana ya? Ada namanya gitu, nama fokus fotografi. Ya memang karena atas dasar saya ingin fokus di dunia ini. Fotografi, jadi Iya, namanya di dunia fokus fotografi. Makanya keluar nama fokus fotografi. Oke, mungkin nama Instagramnya ada, kali aja Ada. ada part tetangga yang Nama kepo nih sama Instagramnya juga ada, itu hasil-hasilnya. namanya fokus fotografi 24. Fokus fotografi 24. Nah, buat tetangga mungkin ada yang kepo dan penasaran juga sama hasil foto dari Kak Koyum dan tim. Timnya Iya. ada siapa aja namanya? Timnya yang pertama itu ada Burhan, dia kebetulan yang memang pertama kali bareng saya pertama kali di fokus fotografi. Kedua itu ada Rizky, dan ketiga kemarin ada Fahri namanya. Oh, jadi berempat kalau sama kakak? Iya, berempat, tapi memang pada saat itu mereka tidak pernah berbarengan. Jadi paling pada saat ada event kadang 3 orang atau hanya 2 orang. Oke, berarti sekarang ini baru anggotanya ada Kak Burhan, Rizky sama Fahri. Burhan, Kadeski sama Fahri. Kalau total Iya. sama Kak Koyum jadi 4 orang. Empat Nah, orang. mungkin ada part tetangga juga yang mau ikut gabung sama manajemennya Fokus Fotografi, bisa langsung Iya. aja DM ya. Bisa langsung ke DM saja Instagramnya. ke Instagramnya Fokus Fotografi, atau Fokus bisa langsung ke Fotografi. Instagram saya. Oke, boleh nama Instagramnya apa nih? Nama Instagram saya yaitu biasa Koyum Muhammad Agung.
Koyum Muhammad Agung. Muhammad Agung. Ada promo-promo apa nih kira-kira buat orang-orang yang mau pakai jasa di Fokus Fotografi? Oke, nah Di kebetulan bulan ini. bukan bulan ini ya, di tahun ini. Di Kemarin tahun dari ini. tahun 2021. Kita kebetulan ada promo untuk paket lamaran sama paket akad. Oke. Nah, itu saya join sama Twins Party Planner. Mm-mm. Nah, di situ kita ada dekorasi, dokumentasi, dan ada make up. Di situ promo dari yang satu paket itu yang biasanya 4 juta jadi hanya 4 juta setengah. Oke. Maaf, 4 juta setengah jadi hanya 4 juta gitu. Oke. Dan juga ada satu lagi promo yang tadinya dari harga 8 juta jadi hanya 6 jutaan saja. Wow, besar sekali potongan harganya. Jelas sangat besar sekali. Jadi emang sekarang tuh lagi ada promo Lagi di ada tahun promo ini di sampai tahun akhir ini, tahun sampai khusus akhir yang lamaran lamaran sama akad. lamaran sama akad. Jadi buat para tetangga mungkin ada yang mau nikah dalam waktu dekat ini, Ya, bisa langsung bisa hubungi langsung hubungi Koyum kita. atau Instagramnya di Fokus Fotografi 24. Ya, betul. Itu untuk promo ininya apa namanya gabung sama Twins. Iya, gabung sama Twins Party itu dia Twins Party. di bidang dekorasi. Oh, di bidang dekorasi. Kalau misalkan ada yang mau lihat karya-karyanya bisa langsung kemana nih? Bisa langsung ke IG saya Fokus Fotografi atau bisa dilihat di IG-nya Twins Party. Oke, jadi kalau untuk karya dari kakak dan timnya ada yang dari Fokus sama yang Twin Party. Iya, ada di Instagramnya mereka. Nah, mungkin harapan kedepannya buat Fokus Fotografi ada nggak sih? Jelas ada harapan ini ingin lebih besar lagi nama Fokus Amin, Fotografi amin. ini. Dan juga sekarang saya memang ada beberapa planning yang memang Fokus Fotografi ini jangan hanya fokus di bidang wedding atau party saja, tapi ingin lebih meluas. Oke, meluas dalam bidang apa aja nih kira-kira? Nah, saya kebetulan di dalam waktu yang dekat ini saya ingin membuat studio, sedang membuat studio foto. Keren banget. Ih, terplanning loh orangnya. Kang lebih muda dari aku. Udah mau pikiran ina-inu dan udah dijalanin gitu. Iya, alhamdulillah sekarang mungkin Wow. insya Allah untuk studio ini rilis di tahun ini. Di akhir tahun ini syaratnya apa sih biar bisa fokus kayak gitu? Kayaknya jujur aku anaknya ada rada-rada plan. Iya. Gimana caranya biar bisa fokus gitu sama satu hal? Mungkin bisa kasih tips buat para tetangga, buat aku juga deh. Asalkan semuanya terencana, pada semua planning terencana dan kita bisa menjalannya, insya Allah tercapai. Yang jelas semuanya harus terencana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ditulis ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, direncanakan. Jadi kayak besok mau ngapain, nanti untuk bulan depan gue mau apa, tahun depan gue mau ngapain gitu kali ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang saya tidak sampai tahun depan gitu. Hanya pada saat ada bidang ini, gimana caranya biar bidang ini lebih maju. Pada saat itu saya langsung buat. Wow, keren aja. Jadi kalau misalkan ada ide baru, eksekusi. Ide baru eksekusi Enggak langsung. nunggu lama gitu ya. Iya, memang. Keren banget. Kira-kira untuk studionya, lokasinya nih ada di mana? Studionya kebetulan lokasinya ada di rumah saya, itu di Pelawan, Karawang Timur, daerah yang dari Lamaran arah Karawamerta situ. Oke, studionya di arah Karawang Timur, Rawamerta. Iya, bukan Rawamerta ya, tapi di Pelawan, Karawang Timur. Oh, Pelawat Karawang Timur. Nih, para tetangga, nanti bakal ada studio baru lagi di Karawang ya. Iya. Studionya Fokus Fotografi. Iya, Penasaran betul. mungkin sama dekor-dekor di sana gimana gitu kan? Kalian nanti bakal ada Instagramnya sendiri kali ya? Bakal. Jadi nanti nama Instagramnya bukan Fokus Fotografi karena memang Fokus Fotografi itu hanya di bidang Orang-orangnya aja yang menaungi gitu Iya, kan? maksudnya Fokus Fotografi ini memang lebih dikhususkan di event atau wedding. Oke. Tapi untuk Di studio? di studio ini namanya nanti ada 24 Photo Walk. 24 Photo Walk. Photo Walk. Oke, keren banget. Semoga selalu diberi kelancaran Amin, buat amin. studionya. Semoga beneran tereksekusi di akhir tahun ini selesai. Mudah-mudahan ya selesai. Kalau misalkan ada soft opening mungkin butuh MC saya bisa kebetulan. Siap, nanti jelas akan Atau mungkin diundang mau teman-teman live dari, streaming Prima Media Pro juga bisa. Bisa live streaming di sana mungkin ya. Bisa banget. Oke, makasih banyak Kak Koyum Oke, sebelumnya terima kasih untuk kembali. waktunya. Iya. Ada lagi mungkin yang mau dikasih tahu buat para tetangga. Kalau ada yang mau pakai jasanya bisa langsung kemana? Bisa langsung di DM di Instagram saya Koyum Muhammad Agung atau bisa langsung DM Instagramnya juga Fokus Fotografi. Nanti di situ ada link untuk WA. Nanti Link WA-nya bisa langsung nanti ke di-chat. Kak Koyum ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Koyum Oke, untuk terima kasih waktunya. kembali.
pokoknya semoga kedepannya Fokus Fotografi makin banyak anggotanya. Amin. Studionya bisa selesai di akhir tahun ini. Amin. Dan banyak banget yang mau foto bareng sama Fokus Fotografi. Amin. Makasih banyak Kak Koyum sekali Ya, lagi. terima kasih kembali. Para tetangga jangan lupa tuh di follow, dikepoin juga Instagramnya @fokusfotografi24 sama 24 Photo Walk. 24 Photo Walk. Seperti tetangga, kita juga nggak lelah ngikutin. Kalau misalkan kalian mungkin ada UMKM atau komunitas yang mau ikut gabung siaran sama kita, boleh banget bisa langsung aja DM ke Instagramnya Prima Media Pro. Oke deh, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin Abi nanti bakal gabung jadi buat para tetangga. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.